Mari saudara-saudaraku kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih sayang, kami pada saat ini akan dengar-dengaran akan firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, dan biarlah kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 42. Mazmur 42 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 42 ayat pertama hingga ayat ketiga yang demikian bunyi firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi kehidupan ini tidak selamanya itu ringan, tidak selamanya itu menyenangkan, tetapi kadang-kadang kita diperhadapkan kepada hal-hal yang berat dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami pemazmur pada saat ini, dia dalam kehidupan yang tertekan, dia dalam kehidupan yang dikejar-kejar oleh musuhnya, dia dalam keadaan bermasalah di dalam kehidupannya. Dan terkadang-kadang dalam kehidupan kita juga, kita merasakan ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kita yang harus kita selesaikan. Atau mungkin kita sedang dilanda sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, dan itu membuat kehidupan kita menjadi tertekan. Kapan toh sakit saya itu sembuh? Nah, pada saat ini ada suatu hal yang baik yang dilakukan oleh pemazmur pada saat itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku haus akan Engkau. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, hauslah engkau akan Tuhan. Karena dengan demikian, ketika kita haus akan Tuhan, maka kita akan dihilangkan dahaga kita, akan dihilangkan haus kita, dan kita akan menjadi nyaman lagi. Saudara-saudara, kalau kita sedang kehausan, maka kerongkongan akan terasa kering dan tubuh kita pun merasakan sesuatu yang tidak enak. Tetapi ketika kita diberi minum, dan minum itu menyegarkan badan kita, maka segala badan kita dan kerongkongan kita tidak akan kering. Nah, seperti itulah orang yang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya. Seperti itulah orang yang sedang menghadapi suatu permasalahan yang tak kunjung selesai. Seperti itulah orang yang menghadapi sakit penyakit yang melanda kehidupannya, yang menggerogoti tubuhnya dan tidak kunjung sembuh. Dia merasa haus, merasa kehidupan ini terasa menyesakkan, merasa kering, seperti berada di gurun Sahara. Berada di gurun, panas sekali, terik sekali, dan butuh kenyamanan, butuh kedamaian,
butuh sesuatu yang bisa menyegarkan badannya. Nah, pada saat ini Daud mengajar kepada kita supaya kita bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan. Datanglah kepada Tuhan sepanjang Tuhan mau didatangi. Temuilah Tuhan sepanjang Tuhan mau ditemui. Kapan Tuhan mau ditemui? Sepanjang kehidupan kita. Ketika kita ini datang kepadanya dengan hati yang hancur. Ingat saudara, dengan hati yang hancur. Dengan hati yang penuh. Dengan hati yang sepenuhnya. Dengan hati yang sepenuhnya. Yang tidak merasa bahwa diri kita ini lebih baik. Dengan cara seperti itulah Tuhan mau ditemui. Dengan kerendahan hati. Jadi intinya Tuhan itu mau ditemui kalau kita ini rendah hati. Kalau kita ini masih membawa kesombongan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan mau ditemui. Dan Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Ketika hati kita hancur dan kita merasa bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa, maka Tuhan yang Maha Agung itu akan berkenan kita temui dan mendengar segala doa kita. Yang kedua adalah menunggu dengan kesabaran agar segala permasalahan kita, agar segala hal yang menyesakan dalam kehidupan kita, agar sakit penyakit kita itu disembuhkan. Dengan penuh kehausan, kita tetap terus-menerus datang kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, ini dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan itu akan menyejukkan hati kita. Mendengar firman Tuhan itu akan membuat hidup kita itu menjadi damai. Meskipun sakit penyakit pada saat ini sedang melanda kehidupan kita, kalau kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, damailah hati kita. Kalau kita sedang dalam permasalahan, kita mendengarkan firman Tuhan, damai juga. Dan kita pun akan diberikan jalan keluar untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Karena perlu kita akui, sepandai-pandainya manusia, semampu-mampunya manusia, masih berkuasa Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia dalam kehidupan kita. Saudara, seorang dokter pun bisa sakit kemudian meninggal. Padahal dia seorang dokter. Dia tahu akan obat-obatan. Dia tahu akan cara mengobati sakit penyakit. Tetapi dia pun bisa sakit dan meninggal. Itu artinya dalam kehidupan kita tiada jalan lain dalam kehidupan kita merendahkan diri. Menjadi haus akan Tuhan. Dengar-dengaran akan Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan itu yang akan membuat dalam kehidupan kita akan ada damai, akan ada suatu yang menyegarkan dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan itu. Dan berusaha senantiasa berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan, dan mengucap syukur. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah pada saat ini dalam kehidupan kami akan selalu haus akan Engkau. Dengan demikian disegarkanlah tubuh kami karena Engkau bersedia datang kepada orang-orang yang rendah hati. Engkau bersedia datang kepada orang yang hancur hatinya. Karena Engkau berkata, Engkau datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi Engkau datang untuk
kepada orang yang sakit, kepada orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar Engkau berkenan menyembuhkan siapapun yang pada saat ini menderita sakit. Tuhan, berikan kesembuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Bayu yang pada saat ini sedang menderita sakit. Berikanlah kesembuhan ya Tuhan. Ya, Engkau Tuhan yang Maha Baik, Engkau penyembuh bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Yesus Kristus, berkatilah kehidupan umat-Mu dan berikan jalan penyelesaian di dalam setiap permasalahan yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah kehidupan mereka senantiasa bergantung dan berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.